Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Tiara Putri Lestari, Ahmad Supriyadi, Intan, dosen pengampu Arianda Satria SPD IMPD. Etika kewirausahaan terdiri dari 1. Etika kewirausahaan, 2. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis, 3. Cara-cara mempertahankan standar etika, 4. Tanggung jawab perusahaan. Etika ialah suatu studi mengenai benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Etika wirausaha dalam istilah lebih populernya adalah etika bisnis adalah seseorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang tidak benar. Prinsip-prinsip etika dan perilaku bisnis dapat dikemukakan dalam 10 prinsip. Yang pertama, menjaga kejujuran, kedua, integritas, 3, memelihara janji, 4. Kesetiaan, 5. Keadilan, 6. Suka membantu orang lain, 7. Menghormati orang lain, 8. Bertanggung jawab, 9. Mengejar keuntungan yang wajar, 10. Semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Cara-cara mempertahankan standar etika. 1. Menciptakan kepercayaan perusahaan. Hal ini akan menetapkan nilai-nilai perusahaan yang mendasari tanggung jawab etika bagi stakeholder. 2. Mengembangkan kode etik. Kode etik merupakan suatu catatan tentang standar tingkah laku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan. 3. Menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. 4. Melindungi hak perorangan. 5. Mengadakan pelatihan etika. 6. Melakukan audit etika secara periodik. 7. Mempertahankan standar etika tentang tingkah laku. 8. Menghindari contoh etika tercela. 9. Menciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah sangat penting untuk menginformasikan barang dan jasa yang dihasilkan dan untuk menerima aspirasi untuk perbaikan perusahaan. 10. Melibatkan karyawan dalam mempertahankan standar etika. Para karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana standar etika yang harus dipertahankan. Tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan atau konservasi lingkungan adalah kegiatan menjaga lingkungan alam tetap lestari, terjaga, dan tetap nyaman ditinggali. Masalah lingkungan, perubahan iklim telah menjadi fokus dunia. Selain masalah global tersebut, masalah limbah dan tumpahan bahan kimia juga menjadi masalah dalam skala lokal perusahaan yang menyesuaikan diri dalam upaya membantu meminimalkan dampak lingkungan ini, turut serta dalam langkah-langkah yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan, misalnya dengan mengurangi dampak karbon yang dihasilkan secara keseluruhan. 2. Praktik keragaman dan praktik ketenaga kerjaan dalam perusahaan. Para pemimpin perusahaan menyadari bahwasannya keragaman di tempat kerja menjadi hal penting dan bermanfaat, terlebih ketika semua pihak bergaul dan dapat bekerja sebagai tim yang solid. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan ketenaga kerjaan yang berlaku dari semua karyawan di semua level. Protokol dan aturan keragaman tenaga kerjaan ini harus ditangani dan diawasi secara ketat agar produktif,
perusahaan tetap positif dan citra perusahaan tetap baik atau positif, sembari tetap meningkatkan kualitas kerja dan hasil kerja para karyawannya. Hal ini dapat berupa perekrutan tenaga kerja disabilitas untuk bidang kerja yang memungkinkan untuk mereka lakukan. Ini adalah salah satu upaya dalam keragaman tenaga kerja di lingkungan kerja. Upaya filantropi yang dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat bisa dilakukan oleh perusahaan di semua level, baik perusahaan kecil, misalnya rumah makan memberikan makanan gratis selama Ramadan dan memberikan makanan cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tempat cuci mobil memberikan pelatihan bagi lingkungan sekitarnya yang ingin membuka usaha cuci motor. Hal ini dilakukan agar teknis pemasaran yang saling memberikan manfaat. Dengan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya, perusahaan akan dipandang sebagai perusahaan dengan citra positif. 4. Menggalang kegiatan amal dan kerelawanan. Sebuah bisnis bisa bekerja sama dengan badan amal dan kerelawanan dalam menyalurkan bantuan. Misalnya, ketika ada bencana alam, perusahaan yang memiliki alat berat bisa meminjamkan alat tersebut untuk evakuasi dan pembukaan jalur. Perusahaan juga bisa menyediakan dana untuk memberikan bantuan kepada relawan baik yang dikoordinasi oleh negara seperti PMI maupun badan amal yang berbasis organisasi kemasyarakatan. Dengan kegiatan amal ini, perusahaan dan pelaku bisnis turut serta membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus ambil bagian dalam menyelesaikan masalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan.